Jambu nada lalu berjongkok dengan santai di hadapan beruang besar berbulu hitam itu. Coba ku periksa, apalagi yang perlu kuobati, Jambu nada berkata dan dia memeriksa luka-luka di tubuh beruang itu. Ada sebuah luka di tengkuk yang membengkak. Tahulah Jambu nada bahwa luka ini cukup berbahaya. Kalau tidak lekas diberi obat yang cocok akan dapat membahayakan nyawa beruang itu. Aku harus mencarikan daun obat untuk luka-lukamu, katanya. Lupa bahwa beruang itu tentu saja tidak mengerti apa yang dia katakan. Kakang, ada apakah? Tiba-tiba terdengar teriakan dari atas. Jambu nada menoleh dan melihat Megarani turun berlari-lari cepat sekali. Setelah dekat, beruang itu mengerang dan memandang Megarani dengan marah. Binatang buruk, Megarani memaki. Dia terluka cukup berat. Akan tetapi dia menang berkelahi melawan ular laut itu. Lihat, betapa besarnya ular itu. Beruang ini kuat sekali. Aku harus mengobatinya sampai sembuh, kata Jambu nada. Megarani mengerutkan alisnya. Perlu apa menolong binatang buas seperti itu, Kakang? Membuang-buang waktu saja, gerutu Megarani sewot. Dia tidak buas lagi, Dinda. Lihat betapa jinaknya. Dia pun makhluk hidup yang perlu kita tolong. Aku merasa kasihan kepadanya, Dinda. Sahut Jambu nada. Wah, kau lebih mementingkan dia, seru Megarani kesal. Hei, ada apa kau? Tiba-tiba Jambu nada berteriak melihat beruang itu menggereng-gereng dan menarik-narik tangannya, seolah-olah hendak mengajak Jambu nada pergi dari situ. Beruang itu makin keras menggereng dan makin kuat menariknya. Diam-diam Jambu nada kagum bukan main, tenaga beruang ini luar biasa besarnya, dan kiranya dia hanya akan dapat menandingi tenaga raksasa ini kalau dia menggerakkan hawa murni sekuatnya. Akan tetapi tiba-tiba dia mendapat firasat tidak baik melihat sikap beruang itu, maka disambarnya tangan Megarani dan dia berteriak, "Awas Dinda, mari kita lekas pergi." Dia menghendaki demikian, entah mengapa, Jambu nada memegang erat-erat lengan darah jelita itu dan membiarkan dirinya diseret oleh beruang itu. Binatang itu mengajaknya setengah paksa berlompatan dan berlarian ke bukit salju lain yang berdekatan. Baru saja mereka melompat ke atas bukit salju lain itu, tiba-tiba terdengar suara keras dan bukit salju di mana mereka berada tadi telah pecah berantakan menjadi keping-keping kecil. Kiranya bukit salju itu ditabrak oleh bukit salju yang lain dan hal ini agaknya telah diketahui oleh si beruang tanpa melihat datangnya bukit salju yang tak tampak dari situ. Ternyata binatang itu hanya diperingatkan oleh nalurinya yang tidak ada pada manusia. Jambu nada berdiri dengan muka pucat, kemudian dia merangkul beruang itu. "Terima kasih, Dinda Beruang, kiranya kau malah menyelamatkan kami berdua." Akan tetapi Megarani merasa tidak senang. "Kakang, mari kita segera pergi dari sini. Tempat ini amat berbahaya. Lihat, bukit salju tadi hancur dan itu kapal kita kelihatan dari sini, untung tidak hilang. Marilah Kakang, nanti dulu Dinda. Aku harus mencarikan daun obat untuk mengobati luka-luka di tubuh beruang ini," balas Jambu nada. Perlu apa? Kita bisa celaka di sini, sahut Megarani kesal. "Dinda, dia telah menyelamatkan nyawa kita," balas Jambu nada tak tega. Begitukah? Kakang pun tadi telah menyelamatkan nyawanya ketika mengusir burung-burung nazar itu, bukan? Aku melihat dari jauh, berarti sudah terbalas semua budi, bukan? Marilah Kakang, ujar Megarani. "Tidak Dinda, kita tinggal di sini dulu sampai aku selesai mengobatinya," balas Jambu nada tegas. Megarani menjadi marah. "Agaknya Kakang lebih sayang beruang betina ini daripada aku, Dinda," teriak Jambu nada. Akan tetapi Megarani sudah berlari pergi. Ia berloncatan di atas pecahan es dan menuju ke kapal kecil mereka, meloncat ke dalam kapal dan mendayung kapal itu pergi dari situ. Jambu nada menjadi bingung dan hampir membuka mulut menegur. Akan tetapi dia membatalkan niatnya karena maklum bahwa hal itu percuma saja. Nguk, nguk, beruang itu mendengus-dengus dan menciumi kepalanya.
Dinda Beruang, betapa sukarnya menyelami watak wanita. Aku telah membuat hatinya kecewa dan marah. Akan tetapi bagaimana hatiku dapat tega meninggalkan kamu yang terancam bahaya maut oleh lukamu? Kata Jambu Nada pada beruang betina itu. Jambu Nada lalu mengajak beruang itu mencari daun. Karena kapal sudah dibawa pergi Megarani, maka terpaksa dia mencari pulau yang masih ada tetumbuhannya dengan jalan berloncatan dari batu es lainnya. Kalau jaraknya terlalu jauh, beruang itu menggendongnya dan membawanya berenang ke batu es lainnya, atau kadang-kadang Jambu Nada menggunakan sebongkah es yang mengambang sebagai perahu, didayung dengan tangannya yang kuat. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang amat sukar, dapat juga dia menemukan pulau yang masih ada tetumbuhannya. Di pulau kecil itu dia mulai mengobati luka-luka beruang itu sampai sembuh. Tak terasa sudah sepekan Jambu Nada di pulau asing yang satunya itu. Jambu Nada terpaksa makan ular-ular yang ada di situ. Tak ada hewan lain selain ribuan ular di pulau tak bernama itu. Beruang betina itu sudah sembuh total. Dia sangat senang sudah sembuh, terutama pada pemuda yang menolongnya. Di hari ke-8 Jambu Nada melihat sebuah perahu cukup besar yang kosong terbalik mengambang tidak jauh dari pulaunya. Jambu Nada jelas merasa girang sekali, cepat menyuruh beruang betina mengambilnya. Tentu penumpangnya telah lenyap di telan badai. Pikir Jambu Nada teringat akan badai yang datang menerjang 3 hari kemarin. Jambu Nada lalu membuat dayung dari cabang pohon. Setelah beruang hitam itu sembuh benar, dia lalu melompat ke perahu dan mendayungnya meninggalkan pulau. Akan tetapi tiba-tiba beruang betina itu terjun ke air dan berenang mengejar perahunya. "Hei, Dinda Beruang, kembalilah. Bukankah kau sudah sembuh, dan aku harus pergi mencari calon istriku?" Muuk, muuk, beruang betina hitam itu mengeluarkan suara mengeluh dan mukanya seperti orang menangis. Jambu Nada tersenyum. Kau hendak ikut, ya? Nah, loncatlah ke atas." Seolah-olah mengerti arti kata-kata Jambu Nada, beruang betina itu lalu meloncat ke dalam perahu. Kini mukanya kelihatan berseri, matanya bersinar-sinar dan lidahnya terjulur keluar seperti sikap seekor anjing yang kegirangan. "Kau boleh ikut sampai aku dapat menemukan kembali calon istriku," kata Jambu Nada. "Kalau calon istriku tidak menghendaki kau ikut, kau harus kutinggalkan karena kau telah sembuh." Tambah Jambu Nada senyum-senyum pada beruang betina itu. Demikianlah Jambu Nada kini melanjutkan perjalanan mencari keberadaan dara jelita yang bernama Megarani, calon istrinya itu. Dari puncak sebuah bukit salju, Jambu Nada dapat melihat dari jauh ada pulau lain. Mungkin Megarani ada di sana, pikirnya bersemangat. Beruang yang kini menggantikan tempat Megarani menjadi temannya berlayar itu kelihatan girang sekali ketika perahu meluncur. Binatang yang bernama beruang ini telah benar-benar jinak.